Hanabi Lolita. Apa yang dipengen oleh Profesor akhirnya sudah nongol pula di hari ini. Entah akan menjadi kemenangan milik Alter Ego atau kemenangan menjadi milik dari RRQ Hoshi. Skor 1 sama. Game yang terakhir bahkan untuk di hari ini. Jadi sekali lagi kita mau untuk Sembagat JPL Arena. Mana suaranya? Debut kiprah dari Lolita X Hanabi. Wah, tapi Owen. Oke, Owen terlalu mengerikan tadi dengan satu revitalize yang dia bawa. Oh, revitalize juga, Prof. Revitalize lagi, berarti mereka akan benar-benar pakai meta protect Haiz. Lindungi Haiz. Oke, apa yang diharapkan oleh Profesor KB melihat adanya combo ini terjadi untuk Alter Ego? Ya udah pasti sih, ini bakal bermain dengan tipikal Goblin sentris. Tapi perbedaannya untuk beberapa kali kita melihat bagaimana Lolita dan juga Hanabi sebenarnya nanti akan mulai aktifnya tuh di mid game, bukan di early game. Jadi malah menurutku teman-teman dari RRQ Hoshi harus secepat mungkin dan sedini mungkin membuat Haiz tidak mendapatkan tempat optimalnya untuk farming. Karena semakin lama game berjalan, ini bakal semakin lebih mengerikan untuk Hanabinya nanti. Benar, ini udah semakin late game. Tapi ya agresif yang harus dimainkan juga untuk RRQ Hoshi masih belum terlihat. Walaupun udah level 3 juga untuk Susujinnya. Dan Nael. Oke, Nael mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari lapas kolom kali ini tapi sedikit lagi. Dan Sutsujin masih berhasil kabur. Oke, dan hook percentage kali dari Idok belum ada ya. Masih 0%. Biasanya ada nih aset-aset ya kan. Iya, ada hook percentage. perhitungannya ya. Biasanya. Oke. Tapi ya ngelihat tadi ada agresivitas juga sense. Game sense dari Nael. Ini juga yang harus dikredit ya Prof. Pasti sih. Dan untuk Hanabinya sendiri udah pasti bakal build ke arah attack speed. Item seperti Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, dan Golden Staff mungkin akan jadi pilihan juga. Tapi nanti ketika udah mulai masuk ke late game sih, ini pertanyaannya apa yang bakal dibawain gitu loh. Terutama ketika mungkin melihat komposisi item dari RRQ Hoshi, Skylar terutama. Dia udah punya 2 expert glove yang menandakan kalau dia ingin buat Sky Piercer di first itemnya. Melawan Hanabi yang punya shield event. Oke, ada Frost Priest tadi udah langsung dikeluarkan pula dan itu connect ke dalam tubuh Daniel tapi revitalize langsung dikeluarkan pula. Bahkan sekarang mereka berhasil untuk bisa ngebalikin keadaan di mana Idok yang langsung diusir bahkan Rinsya pergi ke tempat yang berbeda sedikit lagi. Nael, bisakah dia mendapatkan karena turtle yang pertama tersebut tapi first bloodnya menjadi milik dari RRQ Hoshi dan sekarang turtle-nya menjadi milik dari RRQ Hoshi pula bahkan mereka mendapatkan 3 point kill. Yap, dan keuntungan besar untuk RRQ Hoshi. Mereka dapetin turtle dan bahkan gak berhenti. Orange buff akan menjadi korban selanjutnya harusnya. Wah, ini pressure-nya gak berhenti. Keuntungan berlimpah dan imun. Tidak tertarik. Itu dia. Aman. Ada Aegis juga ternyata. Ada Aegis. Langsung di pop up loh. Aegis di Hanabi sama dengan Purify gratis. Dan itu yang membuat Hanabi sangat powerful dengan shield evac-nya. Sehingga lagi-lagi mereka udah menang nih dari setup turtle-nya. Tinggal gimana caranya dengan 1.800 gold leading ini mereka bisa menangin gold lane-nya. Yap, dan secara tidak langsung Lolita ini selain memang combo sama Hanabi, ini juga menanggulangi dari Dairon dan juga Skylar ya Prof. Iya. Untuk bisa menahan bagaimana DPS yang tinggi juga ya. Yap. Ditambah lagi dengan kehadiran dari Sutsujin yang bisa melemparkan enhance sight. Itu akan sangat-sangat mengerikan sekali ketika nantinya akan ada Guardian Reflection. Akan dibalikin soalnya magical damage-nya. Nah loh, masuk rumput ada trampolin. Diangkat langsung ya. Kayak di stop. Kamu gak boleh lewat sini. Jangan-jangan ini ada hajatan biasanya ditutup jalannya. Tapi Idok mencoba untuk bisa masuk ke dalam rumputan dan sekarang bertemu langsung dengan adanya Owen. Tapi Frost Priest tadi gak terlalu kena pula ke arah yang dimiliki oleh Haiz. Namun sekarang Haiznya mendapatkan gangguan yang dimiliki oleh Sutsujin. Bagian belakang Nael yang hadir pula untuk bisa memberikan bantuan. Yep. Dan kalau Lolita di saat Nominant Blast tapi nggak maksimum gitu waktunya dipencet lagi, itu stunnya tetap maksimal gak sih Bang? Keluar tapi efek stunnya ya agak sedikit berkurang ya. Cuma ya lagi-lagi sebenarnya yang diaktifkan itu bukan cuma elemen stunnya tapi shield untuk areanya. Karena ini yang menjadi ciri khas dari permainan Hanabi Lolita. Dia akan terus menempel Hanabinya agar Hanabinya lihat kece imin terus. Dia nggak bakal bisa diapa-apain kecuali dikasih damage sebanyak-banyaknya oleh member RRQ Hoshi. Abis ini tertarik main Hanabi, Pak Pulu? Oh, saya udah main dari mana? Oh. Terus sudah coba. Udah ya. Tapi saya tetap dengan Leslie. Beda juga tuh ya, tapi ya sekarang peraduan di area turtle akan segera terjadi kembali.
Oke, kalau tadi mereka berhasil untuk bisa nge-take over apapun yang sudah dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Dan untuk sekarang ada pergerakan dari Nino yang mencoba untuk bisa maju dan juga mendorong mundur, tapi tersaja menjadi milik dari Rince mendadak. Dengan satu glacier tadi udah langsung dikeluarkan, mereka berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Ninonya ada di depan yang berbeda, Rince sudah kehilangan dari Prama Ice yang udah dia miliki, dan sekarang main Nino yang malah tertinggal sendiri di bagian belakang. Dengan ada satu Federer yang ditembak pula dengan Nibiru. Yap, itu dia Nibiru yang dipegang oleh Skylar. Dan ternyata Wey, hampir saja satu rider mati, tapi Nibiru begitu menyakitkan. Wow, dan itu dia Sky Pierce yang aktif juga Iya. dari Skylar. Sky Piercer yang memang dibeli pada item pertama dari Skylar. Sudah memiliki 20 stack. Dan itu yang membuat seharusnya teman-teman dari LRQ akan memanfaatkan bagaimana power juga. Dan ini dia all region meta. Dari combo Hanabi dan Lolita 2 kali di-pick di 2 region yang berbeda. 100% win rate. Akankah tetap 100%? Karena memang powernya bukan di early game, powernya di late game nanti. Yap, dan Araki Hoshi mereka dari tadi mau coba untuk Lihat geng tuh. ke arah Heising nggak berhasil ya. Lihat tuh, CC immune. Masih ada sedikit ya, Permanen. selalu saja. Tapi sekarang ada 4 player yang mencoba untuk bisa mendabrak masuk. Oh. Tapi untungnya tapi Igan Bana. Konek arah beberapa player, tapi setidaknya sekarang Hais dan Owen juga harus merasakan akibatnya. Wow, dan ternyata akhirnya ganking yang dilakukan. Oh, tapi Nael? Oke, terus sekarang Nael mencoba untuk bisa mengusir, tapi Dok masih terlalu kuat dan Nino ada di bagian tengah. Ini usaha keberapa kali ya tadi geng ke arah Hanabi yang akhirnya berhasil nih. Ya 3 dari 1 akhirnya ya berhasil. Walaupun ada 2 kegagalan tapi seenggaknya tetap mencoba untuk mendapatkan beberapa pundi kill. Dan ini dia Coach Aldo yang pernah juga nih membawakan draft dari Hanabi Lolita di season yang ke-11. Pada kala itu dia berjersey Bigetron Alpha. Oh, ketarik. Oke, ada pergerakan untuk sekarang. Owen pula coba gila dan tidak ada balasan sama sekali yang bisa dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Dan Idok ini hooknya udah mulai lengket ya. Udah mulai bisa dapetin momentum demi momentumnya dan memisahkan. Hei. Wow. Dan Hais terlalu banyak tadi. Efek sisi menabrak tubuhnya hingga glasier, walaupun dia bisa lari tapi setidaknya dia gak bisa kabur dari satu area yang begitu besar tadi nge-covernya, Prof. Ketika nggak ada Lolita, sebenarnya power dari Hanabi akan berkurang. Solusinya apa? Solusinya adalah mereka harus bermain berlima. Dan dengan perfect circle, RRQ akan terlalu kuat untuk bermain berlima. Yap, sementara sekarang ada satu lagi outer fire yang ada di bagian tengah yang berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Owen untuk sekian kali, untuk kelima kali dia pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat di menit yang ke-7. Dan dengan adanya build ke arah Flash of the Oasis, dia coba ngandelin ke arah shield. Tapi akhirnya dia nggak punya durability yang tinggi, Prof. Udah pasti, karena memang Lolita di sini job desk-nya sedikit berbeda ya. Dia akan bermain dengan heal up, cover cepat juga. Tapi selama Owen yang ke pick off, ini pasti bakal ada cerita yang sama dan Heisnya jadi nggak punya kesempatan untuk farming. Solusinya apa? Harus Nino yang open map-nya, nggak boleh ke Owen. Karena Owen udah tumbang 5 kali. Waduh, Wah, potongnya sampai ke situ dong. dimakanin terus-terusan nih Owennya. Yang akhirnya ngebuat tadi seperti apa yang Profesor KB bilang juga, Hanabi ini akan berkurang powernya kalau misalkan nggak ada Lolita. Dan Ya. akhirnya udah Lolita jadi pisahin aja. Harus ada Lolita soalnya. Kalau nggak ada ya Hanabinya bakal jadi marksman yang bisa di-engage secara cepat. Yap. Karena yang bisa memproduksi shield itu cuma ada di Lolita. Dan gimana caranya nih untuk Alter Ego nahan sampai ke arah late game? Sabar aja sih mainnya. Karena power dari Hanabi dan Lolita itu ada di mid game, late game. Tapi ya lagi-lagi karena mereka kalah di early game-nya itu yang ngebuat mereka kesulitan. Dan Dairon gagal tadi sepertinya untuk bisa mendapatkan ke arah satu play, tapi Nael masih mencoba untuk bisa mendekati ke arah dari Purple Buff dan gagal pula. Oke. Bahkan concentrate energy kali ini dibuat oleh Sujin, Bro. Ya udah pasti sih ini dia mau spell fam dan lifesteal di waktu yang bersamaan ya. Oke, ada satu lagi Iron Dungan, gak connect ke arah siapapun. Hampir saja kita yang deg-degan ya. Aman, masih aman-aman aja. Belum ada pick off juga yang bisa dijalankan. Dan memang bertahan di high ground adalah jawaban terakhir dari Alter Ego semenjak mereka kalah total di laningnya. Yep. 8.500 gold ini menandakan kalau RRQ sangat unggul sekali. Dan bisa mendapatkan beberapa pundi-pundi objektif. Sekarang keadaan berbalik. RRQ harus memaksimalkan advantage ini. Kalau enggak, Hanabinya akan makin lebih overpower. Yap. Dan Lord jatuh ke tangan dari Skylar. 9.300 gold lead yang dipegang kali ini. Bahkan Alter Ego cukup berat untuk bisa membawa ini ke arah late game. Jadi gini, selama aku nonton untuk Hanabi Lolita di 2 region yang berbeda, biasanya early game mereka agak sedikit safe. Tapi karena ini dihancurkan early gamenya,
Ini bener-bener langsung swing banget leadingnya ke arah Kyoshi. Waduh. 10.000 gold leading membuat Alter Ego jadi kayak nggak works untuk Hanabi Lolitanya. Apakah ini akan menjadi pecah win rate yang cukup menyakitkan sedikit ya? Karena 2 kali pick 100%, tapi di MPL ID seperti tidak begitu works. Ya, Dan ada ini- percobaan tadi dan gagal masih. Terancam untuk pecah balah ya. Karena dalam keadaan Hey, berhasil menarik dari seperti Karadino dan sekarang Nino hanya menjadi notifikasi. Oke, Lord karena top lane 4 pemain tersedia dari Alter Ego. Yap, bahkan sekarang Indok yang sudah menjadi orang terdepan untuk bisa mengusir ke arah beberapa player di bagian belakang Ridge-nya. Siap juga untuk bisa memfollow up dan juga membekukan siapapun yang tepat berada di depannya. Namun para berbeda, Dairon bersiap untuk bisa maju juga untuk bisa mengantarkan damage dan juga menghancurkan karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Bahkan tuh sekarang airnya masih berhasil untuk bisa menggonceng, tapi Iron udah connect lagi karena satu play di mana Owen yang menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Untuk kali ini masih ada satu winter di dalam dari Sujin. Namun dengan Glacier tadi udah dikeluarkan pula, mereka masih punya kesempatan untuk bisa memenangkan pertempuran di game yang ketiga. Namun sekarang masih ada satu wave lagi yang bisa mereka manfaatkan, akan ke Skylarnya sempat bisa maju ke bayar tapi Ninonya langsung menggila pula. Diperbaiki dalam dikeluarkan dan game ditutuplah sudah. Ararki Ozi menjadi sang pemenang. Oke,